Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai mulsa. Oke, adik-adik yang berada di rumah, mohon diperhatikan ya mata pelajaran mulsa hari ini. Oke, kita lanjut. Masuk di pertanyaan, apakah mulsa itu? Nah, mulsa adalah sisa tanaman, lembaran plastik, atau susunan batu yang disebar di permukaan tanah. Kemudian, mulsa berguna untuk melindungi permukaan tanah dari terpaan hujan, erosi, dan menjaga kelembaban struktur, kesuburan tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma atau yang kita kenal dengan rumput liar. Oke, kita lanjut. Kita masuk di pemulsaan atau mulching. Oke, di pemulsaan ini merupakan penambahan bahan organik mentah di permukaan tanah. Kemudian dalam usaha konservasi air, pemberian mulsa bertujuan untuk menghambat penguapan air sehingga sampai batas waktu tertentu tanaman akan mampu menyerap air dari dalam tanah. Dan yang ketiga, penghambatan penguapan air oleh pemulsaan dipengaruhi oleh tingkat penutupan permukaan tanah, bukan oleh tebalnya mulsa. Lanjut. Penutupan mulsa rumput Guatemala lebih efektif dibanding oleh alang-alang. Mulsa di samping berfungsi sebagai pelestari lengas tanah, dalam jangka panjang juga akan meningkatkan kadar bahan organik tanah dan daya sangganya terhadap air. Next, kita lanjut ke keuntungan ya, keuntungan kita memakai mulsa. Keuntungannya dapat melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung butir-butir air hujan serta mengurangi aliran permukaan, erosi, dan kehilangan tanah. Menekan pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma sehingga mengurangi biaya tenaga kerja untuk penyiangan. Mulsa yang berupa sisa-sisa tanaman menjadi sumber bahan organik tanah. Kemudian meningkatkan aktivitas jasa teknik atau mikroorganisme tanah sehingga memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah, membantu menjaga suhu tanah serta mengurangi penguapan sehingga mempertahankan kelembaban tanah, sehingga pemanfaatan kelembaban tanah menjadi lebih efisien. Tergolong teknik konservasi tanah yang memerlukan jumlah tenaga kerja atau biaya rendah. Kemudian kita masuk di kelemahan ya. Jadi ada keuntungan menggunakan mulsa, ada juga kelemahan untuk menggunakan mulsa. Nah, bahan-bahan mulsa mungkin menjadi sarang berkembang biaknya penyakit-penyakit tanaman. Namun hal ini masih perlu diteliti bagi setiap bahan mulsa yang digunakan. Tidak dapat digunakan dalam keadaan iklim yang terlampau basah. Kemudian mulsa sukar ditebarkan secara merata pada lahan-lahan yang sangat miring. Bahan-bahan untuk mulsa tidak selalu tersedia. Beberapa jenis rumput jika digunakan sebagai mulsa dapat tumbuh dan berakar sehingga dapat menjadi tanaman pengganggu. Oke, next.
kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi. Faktor biofisik. Di faktor biofisik hanya sesuai untuk daerah dengan curah hujan yang kurang atau tidak teratur. Kurangnya bahan mulsa bisa menjadi kendala di daerah lahan kering. Oke, kita lanjut. Kita masuk di faktor sosial ekonomi. Nah, di faktor sosial ekonomi ini banyak petani yang lebih menyukai permukaan tanah yang tampak bersih, sementara adanya mulsa memberi kesan kotor. Banyak petani telah terbiasa membakar sisa-sisa tanaman dan tidak mengembalikan ke tanah. Kemudian kekhawatiran akan timbulnya penyakit tanaman dan seringkali terdapat konflik kepentingan dalam penggunaan sisa panen tanaman. Para petani yang memiliki ternak besar seperti sapi atau kerbau lebih suka menggunakan sisa-sisa tanaman sebagai pakan ternaknya. Nah, penggunaan mulsa lebih penting dalam kebun pekarangan atau pada tanaman hortikultura daripada dalam sistem pertanian yang kurang intensif. Oke, next. Kita lanjut berkaitan antara pemberian mulsa dan produktivitas tanaman. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui, mulsa plastik dengan warna tertentu mampu meningkatkan produktivitas tanaman dan mulsa plastik menyebabkan suhu iklim mikro lebih stabil atau tidak naik turun. Nah, proses fisiologis terutama fotosintesis akan meningkat, produksi bahan kering meningkat. Di samping itu, pemberian mulsa plastik dengan warna tertentu menyebabkan distribusi cahaya di dalam tajuk tanaman lebih merata atau mengurangi kasus mutual shading, ya. Oke, kita lanjut di macam-macam mulsa. Nah, adik-adik perlu ketahui di sini macam-macam mulsa. Itu poin pertama, mulsa dari sisa tanaman atau mulsa vertikal. Kemudian di poin kedua, mulsa lembaran plastik dan mulsa batu. Oke, lanjut. Kita masuk di mulsa sisa tanaman. Nah, di sini mulsa sisa tanaman terdiri dari bahan organik, sisa tanaman, misalnya jerami padi, batang jagung. Jadi, pangkasan dari tanaman pagar, daun-daun dan ranting tanaman. Oke? Nah, bahan tersebut disebarkan secara merata di atas permukaan tanah setebal 2-5 cm sehingga permukaan tanah tertutup sempurna. Oke, kita lanjut. Nah, mulsa pada umumnya disebar secara merata di permukaan tanah. Tetapi mulsa vertikal adalah mulsa sisa tanaman yang dibenamkan ke dalam tanah secara vertikal untuk mengisi retak-retak dan rengah pada penampang tanah. Harap dimengerti ya. Mulsa vertikal cocok untuk tanah yang sering mengalami rengkah di musim kemarau seperti tanah vertisol atau grumusol yang banyak dijumpai pada daerah beriklim kering. Nah, di sini tanah liat grumusol pada umumnya sulit dan berat diolah. Pada musim hujan tanah ini menjadi liat dan lengket.
dan pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak. Oke, next kita lanjut lagi. Bagaimana cara pemberian mulsa vertikal? Nah, di sini pada musim kemarau tanah liat merengkah sampai kedalaman 1 meter dan lebar sampai 5 cm. Rengkahan diisi dengan jerami atau sisa tanaman lain. Setelah hujan, rengkahan akan menutup. Namun, celah yang ditahan oleh mulsa vertikal akan membantu meningkatkan resapan air ke dalam tanah sehingga aliran permukaan dan erosi berkurang. Nah, cara lain untuk pemberian mulsa vertikal adalah dengan menggali parit menurut garis kontur dan membenamkan jerami atau sisa tanaman di dalamnya. Kita lanjut lagi di keunggulan mulsa vertikal. Nah, di keunggulan mulsa ini meningkatkan kesuburan tanah karena menambah bahan organik, meningkatkan peresapan air, mengurangi erosi, meningkatkan kehidupan jasad mikro dan makro di dalam tanah, meningkatkan kelembaban tanah. Kemudian kita lanjut lagi ke teknik mulsa vertikal. Di teknik mulsa vertikal terdapat konservasi tanah dan air merupakan upaya menempatkan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dan salah satu teknik konservasi tanah dan air adalah teknik mulsa vertikal. Oke. Nah, di teknik mulsa vertikal adalah pemanfaatan limbah hutan yang berasal dari bagian tumbuhan atau pohon seperti serasa, gulma, cabang, ranting, batang maupun daun-daun bekas tebangan dengan cara memasukkannya ke dalam saluran atau alur yang dibuat menurut kontur pada bidang tanah yang diusahakan. Next, penerapan mulsa vertikal pada dasarnya selalu dikombinasikan dengan pembuatan guludan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat tabel cara penerapan teknik mulsa vertikal dalam hutan, ya. Nah, di sini ada nama teras, kemudian jarak antar saluran, kedalaman saluran, dan lebar saluran. Ya, bisa dilihat ya adik-adik di tabel ini. Nah, ini adik-adik bisa lihat gambar yang saya tampilkan, ya, yang berada di lereng-lereng. Kemudian di gambar kedua, nah ini ya, bisa dilihat ya adik-adik, bisa jelas. Oke, kita masuk di penetapan mulsa vertikal di hutan tanaman yang telah bertajuk. Nah, ini adik-adik bisa lihat gambarnya. Nah, ini ada mulsa vertikal ya, yang ditanami oleh tanaman pokok. Oke, adik-adik bisa lihat ya. Oke, adik-adik yang berada di rumah, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga sehat selalu, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.